wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tetangga yang soleh, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara kebahagiaan orang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang nyaman. Di lafaz yang lain ada tambahan, yaitu istri yang solehah. Jadi 4. Jadi kalau seseorang memiliki 4 ini, ya, maka dia telah memiliki kebahagiaan, ya, di dunia ini, yaitu rumah yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang nyaman. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas subjudul baru di halaman 137, yaitu tentang tetangga yang buruk. Hadis nomor 117 berbunyi, An Abi Hurairah qala kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam inni a'udzu Allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Dari Abu Hurairah, ia berkata, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu bika min jaris su fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat, karena tetangga di dunia akan berpindah. Jadi di sini diterangkan salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berlindung dari tetangga yang buruk. Di sini disebutkan fi daril muqam, ya. Fa inna jarad dunya yatahawwal. Jadi daril muqam kalau kita lihat diartikan di sini, ya, artinya adalah akhirat. Maksudnya apa? Yang pertama, kata para ulama, yang dimaksud dengan akhirat di sini adalah berlindung agar Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian para ulama juga menyebutkan artinya daril muqam di sini adalah sebagaimana juga yang tersebutkan di dalam hadis-hadis yang lain,
yaitu artinya adalah tetangga yang tinggalnya menetap. Seperti dia beli rumah misalnya, kemudian akhirnya dia menjadi tetangga kita, dan ini tetangga yang buruk. Nah, Nabi Muhammad SAW berlindung dari tetangga yang seperti ini. Kemudian di akhir ayat disebutkan fa inna jarad dunya yatahawwal. Tetangga yang di bumi ini atau di dunia ini akan berpindah. Maksudnya di dunia ini adalah tetangga yang dia tinggal cuman sementara, ya, sehingga gangguannya itu terasa lebih ringan karena dia cuman sementara tinggal di situ dan nanti akan berpindah. Nah, ini penjelasan makna daril muqam. Ya, kenapa didahulukan daril muqam? Karena cobaannya, gangguannya itu waktunya udah nggak tertentukan lagi karena dia udah menetap di situ. Ya, adapun tetangga yang buruk yang dia cuman mungkin bersinggah aja gitu ya, maka ini jelas lebih ringan gangguannya karena kita sudah bayangan dia paling cuman sehari, 2 hari atau beberapa waktu. Mungkin kita bisa bayangkan ketika kita tinggal di suatu tempat, kemudian tempatnya nyaman, ya, enak tetangga-tetangganya, kemudian kita mendengar kabar bahwasannya ada orang yang buruk, terkenal dengan buruknya, pengen pindah ke daerah kita, pengen menjadi tetangga kita. Nah, bagaimana perasaan kita itu ketika mendengar kayak gitu ya? Lagi enak-enaknya dengar kabar si A yang terkenal dengan buruk perangainya pengen pindah dekat kita. Apalagi dia pengen bangun rumah di situ, rumah dia sendiri. Lebih merasa apa? Terganggu lagi. Jadi memang gangguan-gangguan yang diberikan ya, maksudnya keburukan yang ada pada seseorang itu bisa memberikan dampak buruk kepada orang lain ya. Kita banyak memberikan contoh ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana keburukan seseorang ya, keburukan tetangga memberikan ketidaknyamanan kepada ya tetangga yang lainnya. Anaknya khawatir gitu ya melihat kelakuan dari orang tersebut ya, suka teriak-teriak misalnya atau apapun yang dia lakukan itu takutnya anaknya jadi apa? Nyontoh. Ada orang yang suka ya hal-hal buruk suka dia lakukan itu akan membuat tetangganya tidak nyaman. Baik, mungkin sedikit tentang pembahasan tentang hadis yang tadi. Kita masuk ke hadis nomor 118, masih di subjudul yang pertama, yaitu tentang tetangga yang buruk. Hadisnya berbunyi, An Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Di sini disebutkan ya, bagaimana dampak dari sebuah keburukan. Jadi ketika seseorang itu ya sudah melakukan suatu keburukan, maka akan berdampak kepada keburukan yang lain. Nah, di sini tentu merupakan tingkatan keburukan yang sangat tinggi, yaitu sampai membunuh. Dan ini berawal dari mana? Berawal dari satu keburukan terus naik, terus naik, terus naik sampai dengan ke puncaknya. Mungkin awalnya dengan tetangga dia melakukan suatu keburukan, mengganggu, saling membalas, lama-lama terus naik sampai dengan akhirnya apa? Ya, membunuh. Nah, tentu ketika sudah membunuh orang lain, ya ini merupakan dosa yang sangat besar. Apalagi itu dilakukan kepada tetangganya sendiri, yang mana tetangganya sendiri ini memiliki hak kedudukan yang tinggi ya bagi dirinya.
Di sini juga menyebutkan dia tidak hanya membunuh tetangganya, ya, sampai dengan dia membunuh saudaranya, bahkan sampai membunuh ayahnya. Tapi poin kita adalah bahwasannya suatu dosa, ya, itu akan berbuah kepada dosa yang lain. Bahkan bisa jadi tingkatannya juga akan lebih tinggi. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasannya salah satu tambahan azab, yaitu ketika seseorang melakukan dosa, kemudian Allah mudahkan untuk melakukan dosa yang lain. Nah, ini sebetulnya ini adalah azab. Ingat ya. Contohnya orang mungkin ya dia suka korupsi misalnya. Mungkin awalnya kecil-kecilan, lama-lama terbiasa, bisa makin besar. Ini ketahuilah, ketika dimudahkan untuk melakukan dosa yang lainnya, bahkan lebih besar, ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa yang berikutnya akan lebih memberatkan azabnya di akhirat. Jadi harusnya dia melakukan suatu dosa, tapi ternyata jatuh ke dosa yang lainnya lagi, terus dia melakukan itu, ketahuilah itu merupakan azab, tambahan azab. Makanya ketika kita ya terjatuh ke dalam satu dosa, tapi ternyata Allah mudahkan kita jatuh ke dalam dosa yang berikutnya lagi, ya, maka itu hati-hati. Sesungguhnya itu merupakan tambahan azab, ya, tambahan azab. Dan ini harus kita berhati-hati, ya. Itu sedikit tentang pembahasan tentang bagaimana tetangga yang buruk, ya, yang awalnya dia mungkin mengganggunya sedikit, ya, saling balas, lama-lama bisa sampai ke hal yang besar, fal'iyadzubillah, sampai dengan membunuh. Kita baca kandungan hadis di dalam buku ini. Di antara tanda-tanda kecil terjadinya kiamat adalah meluasnya pembunuhan. Hal ini tidak berarti peperangan yang dilakukan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang terjadi di antara kaum muslimin, yaitu kaum muslimin saling membunuh, ya. Apalagi kalau kita dengar berita-berita, ya, pada kali ini kadang-kadang kita aneh gitu ya, sama kaum muslimin, ya, saling membunuh. Bahkan kalau kita tanya penyebabnya, ya, ternyata penyebabnya hal-hal yang bisa kita bilang nggak besar gitu ya. Tapi hanya dengan penyebab seperti itu dia membunuh sesama saudaranya muslim, ya. Dan apabila ini sudah sering terjadi, maka ini merupakan tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda terjadinya kiamat. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertobat, kita melakukan amalan soleh. Kita masuk ke subjudul yang berikutnya, yang ke-66, yaitu tidak mengganggu tetangga. Kita bacakan hadisnya di sini. Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, ia berkata, sami'tu Aba Hurairah yaqul, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Qalu wa fulanah tusallil maktubah wa tasaddaqu bi athwar wa la tu'dhi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Artinya, aku mendengar Abu Hurairah berkata, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan bangun beribadah pada waktu malam dan berpuasa di siang hari, ia juga berbuat baik dan bersedekah, akan tetapi ia mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka lalu berkata, sedangkan seorang perempuan lainnya,
adalah wanita yang mengerjakan sholat fardu, bersedekah dengan keju kering dan tidak mengganggu seseorang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia termasuk penghuni surga. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya Abu Hurairah berkata, ya, ada orang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seorang wanita yang rajin beribadah, bahkan sholat malamnya dia bangun, kemudian puasa sering dilakukannya, bahkan dia juga rajin bersedekah. Tapi satu kekurangan dia yaitu sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Sering gangguin tetangganya. Entah itu digibahin lah, atau dihina, direndahkan. Yang jelas mengganggu tetangganya dengan amalan-amalan lisannya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Dia enggak memiliki kebaikan. Jadi biarpun udah rajin melakukan amalan ibadah, banyak melakukan ketaatan, karena dia mengganggu tetangganya, la khaira fiha, enggak ada kebaikan baginya. Bahkan disebutkan apa? Disebutkan dia termasuk penghuni neraka. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan wanita yang lain, yaitu sholatnya biasa saja. Maksudnya biasa saja apa? Yang didirikan yang wajib-wajibnya saja, 5 waktu. Jadi hal-hal yang diwajibkan atasnya dia lakukan. Namun untuk amalan-amalan sunnahnya tidak sebanyak ya yang dilakukan wanita yang pertama. Bahkan sedekahnya pun sedekah yang biasa. Ya, kalau dulu keju kering mungkin makanan yang biasa, nggak sampai mewah-mewah banget gitu ya. Tapi dia tidak mengganggu seorang pun, nggak ada yang diganggu, baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia termasuk dari ahli surga. Jadi memang di sini ya subjudulnya diberikan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah tidak mengganggu tetangga. Karena memang tetangga itu memiliki hak yang besar. Apalagi kita telah banyak membacakan hadis-hadis sebelumnya bagaimana besarnya hak tetangga. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril ya, mazala Jibril yusini bil jar. Jadi Jibril ini masih sering terus berwasiat tentang tetangga, sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Ini saking besarnya hak tetangga. Kita lihat di hadis ini ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang ahli ibadah tadi. Dan kalau kita perhatikan di sini, lelaki tersebut tidak menyebutkan nama sama sekali. Tidak menyebutkan nama. Apa faedah yang kita ambil? Ya, ketika hal itu tidak diperlukan maka tidak perlu. Apalagi kalau takut nanti akan terjatuh ke dalam dosa. Karena di sini ya tidak disebutkan namanya oleh penanya untuk menutupi orang tersebut. Karena kalau disebutkan namanya, takutnya justru nanti yang kita pengen tahu hukumnya, tapi malah terjatuh menyebutkan keburukan orang lain. Bahkan bisa jadi nanti terjatuh ke dalam ghibah takutnya. Tapi kalau dia melakukan suatu dosa, kita bertanya nggak boleh disebutkan ya namanya. Karena itu dosa memang untuk dia sendiri, ya, nggak mengganggu yang lainnya. Karena yang penanya ini inginkan adalah hukum dari yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dan kita lihat ternyata wanita tersebut banyak melakukan amalan soleh. Luar biasa. Orang sholat, orang puasa, sedekah lagi. Tapi dia suka mengganggu ya tetangganya dengan lisannya. Cuman dengan satu. Dengan apa? Lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan 2 perkataan. Yang pertama adalah tidak bermanfaat sama sekali. Dia ini tidak memiliki kebaikan sama sekali.
Ya tentu maksudnya tidak memiliki kebaikan bukan berarti dia keluar dari Islam sehingga amalan-amalan soleh yang dia lakukan sia-sia. Karena kita ketahui bahwasannya orang-orang kafir amalan solehnya itu dijadikan seperti kapas yang berterbangan atau debu, ya, nggak bermanfaat sama sekali. Bukan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dia merupakan ahli neraka, penduduk neraka. Ya, walaupun maksudnya bukanlah penduduk neraka kekal abadi selamanya. Selama dia masih menjalankan rukun-rukun Islam, ya, rukun-rukun iman semuanya dia percayai, kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud di sini adalah dia masuk neraka tapi tidak kekal. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya, ya, dosa yang dia lakukan, yaitu mengganggu tetangganya dengan lisannya, ini termasuk dosa besar. Mungkin kelihatannya remeh, tapi ini termasuk dosa besar, mengganggu tetangga dengan lisannya. Karena kaedahnya disebutkan oleh para ulama, ketika ada suatu dosa diancam dengan masuk neraka, maka dosa ini termasuk dosa besar. Dan kita lihat di sini, ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang ini, yaitu orang yang mengganggu tetangganya padahal dia melakukan amalan soleh, masih disebut juga ahli neraka. Berarti mengganggu tetangga ini termasuk dosa besar karena diancam sebagai ahli neraka. Dan kita sebutkan juga berarti, ya, amalan-amalan yang dia lakukan itu nggak bisa menghapus dosanya tersebut. Karena kita ketahui ada hadis yang menyebutkan as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahinna, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Kapan bisa menghapus dosa keduanya? Majtunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwasannya mengganggu tetangga, biarpun itu kelihatannya remeh, hanya dengan mengganggu dengan lisannya, ya, kemudian tetangga itu menjadi tidak nyaman, keluar rumah ketemu tetangga tersebut menjadi apa? Nggak nyaman, takut diapain? Diganggu dengan lisannya. Maka ketahuilah ini merupakan dosa besar, yang bahkan amalan-amalan soleh yang disebutkan bisa menghapus dosa, tidak menghapus dosa tersebut. Makanya hati-hati. Wanita yang soleh ini aja, ya, disebutkan oleh Nabi penduduk neraka karena mengganggu tetangganya. Bagaimana dengan orang yang amalannya biasa-biasa saja, gangguin tetangga lagi, gitu ya. Apalagi amalan wajibnya aja bolong-bolong, gitu ya. Tambah lagi dia suka mengganggu tetangga. Tentu dosa, ya, azab yang akan dia dapatkan ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar. Nah, di sini, ya, poin kita adalah bagaimana agungnya hak tetangga, ya. Bahkan kita nggak boleh mengganggu, sampai-sampai kita banyak melakukan amalan ibadah masih suka mengganggu tetangga. Itu kata Nabi Muhammad SAW nggak memiliki kebaikan, termasuk dari ahli neraka. Kemudian di hadis ini juga disebutkan tentang seorang wanita yang kedua, bahwasannya dia ini amalannya dia lakukan yang wajib-wajib nggak ditinggalkan. Namun amalan sunnahnya, ya, tidak disebutkan di sini. Dia suka menjaga amalan-amalan sunnah yang banyak, lebih kepada poin-poin melakukan yang wajib-wajibnya saja, yang memang harus dilakukan, sunnah-sunnahnya tidak. Namun di sini dia tidak mengganggu seorang pun, mau tetangganya, keluarganya, temannya, semuanya nggak ada yang diganggu oleh dia. Ketika dia datang, orang itu semuanya nyaman. Soalnya ini orang nggak pernah ganggu orang lain, ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hiya
min ahlil jannah. Gak usah gangguin tetangga, bikin tetangga itu nyaman, enak, gak kita ganggu. Itu pahalanya besar sampai Allah janjikan apa? Surga. Kayak Nabi Muhammad SAW jamin surga. Simple. Padahal kalau gangguin tetangga itu capek, perlu tenaga. Paling gak ngomong lah gitu ya. Perlu tenaga. Ini justru apa? Memasukkan orang ke dalam neraka. Namun ketika nggak mengganggu tetangga, ya, dengan kata-kata ataupun perbuatan, ya, ini Nabi Muhammad SAW jamin dia ya masuk surga. Ini luar biasa. Ya, memang kandungan hadis di buku ini, satu, tidak mengganggu tetangga merupakan salah satu sebab seseorang masuk surga. Yang kedua, penekanan tentang hak tetangga. Hal ini berdasarkan ancaman dari Nabi SAW dengan ancaman neraka bagi wanita yang suka menyakiti tetangganya, meskipun dia selalu mengerjakan salat sunnah dan puasa selain amalan yang wajib. Kabar gembira dari Nabi SAW berupa surga bagi wanita yang tidak menyakiti siapapun, meskipun dia hanya mengerjakan sebatas amal wajib, tidak ditambah amal sunnah, itu semua karena kebaikan yang ia lakukan kepada tetangganya. Jadi itu poin-poin kandungan hadis di hadis nomor 119. Oke, kita masuk hadis yang terakhir yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, yaitu hadis ke-120, masih di subjudul tidak mengganggu tetangga. Hadisnya cukup panjang. Haddatsani Umarat bin Ghurab anna ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadabi aw lam takun nashitah fahal alaina fi dzalika min haraj qalat na'am inna min haqqihi alaiki allau aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'i. Qalat qultu laha ihdana tahid wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahidun fa kaifa tasna'. Qalat litashudda 'alaiha izaraha thumma tanama ma'ah falahu ma fawqa dhalik. Ma'anni saufa ukhbiruki ma sana'an nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kana lailati minhu fatahantu syai'an min sya'ir faja'altu lahu kirsan fadakhala faraddal bab wa dakhala ilal masjid wa kana idza arada ayyanama aghlaqal bab wa auka al kirbah wa akfa al qadah wa adfa al misbah fantadhartuhu an yansarifa fa ut'imuhul kirs falam yansarif hatta ghalabanin naum wa auja'ahul barad fa atani fa aqamani thumma qala adfi'ini fa qultu lahu inni ha'id fa qala wa inikshifi an fakhidhaiki fa kashaftu lahu an fakhidhai fa wada'a khiddahu wa ra'sahu ala fakhidhai hatta dafi'a fa akbalat syatan li jarina dajinatun fadakhalat thumma amadat ilal kurs fa akhadat thumma adbarat bihi qalat wa qalaqtu anhu wastaiqadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabadartuha ilal bab faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khudhi ma adrakti min kursik wala tu'dhi jaraki fi syatih. Ini cukup panjang hadisnya. Umarah bin Ghurab mengabarkan kepadaku bahwa bibinya bercerita kepadanya bahwa ia bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya, akan tetapi dia tidak mau, mungkin karena sedang marah atau mungkin sedang tidak bergairah. Apakah itu dosa bagi kami? Aisyah menjawab, ya. Sesungguhnya salah satu dari haknya adalah jika dia menginginkanmu sedang engkau berada di atas kotob, yaitu tempat duduk di atas onta, maka jangan engkau menolaknya. Ia berkata,
Aku katakan, jika ia sedang haid dan tidak ada baginya dan suaminya kecuali satu tempat tidur atau satu lihaf, yaitu kain alas tidur, apa yang dapat dilakukannya? Aisyah menjawab, hendaknya ia mengencangkan kain pembalutnya lalu tidur bersamanya, maka bagi suaminya adalah apa yang ada di atas itu. Kuberitahu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah bermalam bersamaku, lalu aku menggiling gandum dan aku buatkan roti. Beliau lalu masuk dan menutup pintu, lalu beliau masuk masjid. Apabila akan tidur, beliau tutup pintu, beliau tutup kirbah dan cawan, serta beliau matikan lampu. Maka aku tunggu beliau hingga beliau kembali, agar aku dapat memberinya makan roti pipih. Tetapi beliau tidak juga kembali hingga aku tertidur. Beliau lalu terganggu oleh dingin. Beliau lalu menemuiku dan berkata, hangatkanlah aku, hangatkanlah aku. Maka aku katakan, aku sedang haid. Beliau bersabda, renggangkanlah kedua pahamu. Maka aku renggangkan kedua pahaku. Beliau lalu meletakkan pipi dan kepalanya di atas pahaku hingga beliau merasa hangat. Lalu seekor domba piaraan tetangga menghampiri. Lalu domba itu masuk dan menuju roti itu, kemudian mengambilnya dan pergi sambil membawanya. Aku lalu menggerakkan badanku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beliau bangun. Aku mengejar domba itu ke pintu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah apa yang dapat engkau rebut dari rotimu dan jangan engkau ganggu tetanggamu karena dombanya. Jadi hadis yang panjang, kisah tentang seorang wanita yang datang menemui Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, menanyakan tentang bagaimana jika seorang wanita yang menolak undangan suaminya. Suaminya sedang menginginkannya, namun wanita itu menolak. Mungkin karena waktu itu dia lagi marah, atau mungkin pada waktu itu dia sedang tidak enak, tidak menginginkan. Maka wanita ini bertanya, apakah wanita tersebut yang menolak mendapatkan dosa? Maka kata Aisyah, iya. Jadi memang banyak sekali para wanita yang mungkin masih belum mengetahui tentang hal ini. Dia mengira bahwasannya ketika dia sedang marah, atau mungkin dia sedang tidak ingin, atau tidak sedang mungkin lagi jengkel sama suaminya misalkan, atau yang lainnya, maka dia memiliki hak untuk menolak undangan suaminya. Ini salah. Bahwasannya masalahnya bukan karena wanita ini sedang marah atau sedang tidak enak hati, tidak. Masalahnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami mengundang istrinya, maka istrinya tidak boleh menolak, bagaimanapun keadaan istrinya. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini, bahkan ketika istrinya lagi ada di atas onta, suaminya manggil, turun, penuhi panggilan suaminya. Ya, karena kalau tidak, ya, kita perlu ketahui bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan. Kalau istrinya ini menolak, ya, karena capek mungkin atau karena hal-hal yang lainnya, menolak undangan suaminya, maka ini bisa memberikan mudarat nanti yang lebih besar, dampak buruk bagi suaminya, ya. Ketika tidak tersalurkan, ya, maka suami bisa jadi emosi, ya. Bisa jadi apa? Ya, falayadzubillah, kalau sampai menyalurkan kepada yang haram, ya, tidak menundukkan pandangan karena yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Bahkan ketika sedang haid sekalipun, ketika suaminya ini mengajaknya, mengundangnya, maka kata Aisyah kencangkan pembalut, maka bagi suaminya di atasnya, bagian atas dari istrinya itu, kata Aisyah, maka seperti itu. Sampai dengan istrinya haid pun suaminya minta dilayani, maka dilayani, walaupun diminta untuk mengencangkan pembalutnya dan bagi suaminya yang ada di atasnya.
Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana pernah suatu malam dia sudah menyiapkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun masuk kemudian ke masjid. Sampai Aisyah nungguin, akhirnya Aisyah ketiduran. Ya, ketika Nabi SAW sedang sholat, dalam posisi sholat, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW merasa kedinginan. Nabi Muhammad bilang kepada Aisyah, hangatkan aku. Kemudian Aisyah mengatakan apa? Aku sedang haid. Ya, maka Nabi SAW minta Aisyah merenggangkan pahanya agar bisa menempelkan pipinya, ya, ke pahanya sehingga merasa hangat. Ya, ini menunjukkan bahwasannya apa? Aisyah, ya, suri telaudan, ya, Ummul Mukminin selalu berusaha menyenangkan Nabi SAW. Berusaha. Ini yang harus dicontoh oleh wanita-wanita, ya muslimah. Semuanya harus menyenangkan suaminya. Ya, jadi jangan sampai malas-malasan, ya, enggak. Jadi senangkan suaminya, ya, senangkan suami. Sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah. Kemudian saksi bahasan kita adalah di akhir hadis, ya, ketika sedang tidur Aisyah mendapati ada seekor, ya, kambing yang dia ini kambing yang enggak dilepas di rerumputan tapi makan sisa-sisa makanan tuannya. Datang ngambil roti yang udah disiapin oleh Aisyah. Aisyah pun menggerakkan badannya. Nabi Muhammad terbangun. Kata Nabi Muhammad SAW, ambil yang bisa engkau ambil dari roti tersebut. Jangan engkau ganggu tetangga karena hal tersebut. Ya, jadi nggak usah dicari-cari. Ini kambing punya siapa nih? Akhirnya jadi ribut dan lain sebagainya. Nggak usah. Ya, ambil aja yang bisa diambil, kemudian lepasin kambingnya. Jadi kita dalam hal-hal yang bisa harusnya kita toleransi, jangan sampai kita menjadikan itu masalah terhadap tetangga kita. Mungkin ada anak kecil tetangga kita main ke rumah, tiba-tiba ngejatohin apa gitu kan. Jangan sampai kita, ini anaknya siapa? Oh, enggak. Tapi hendaknya dalam hal-hal seperti ini kita lapang dada. Ya udah, namanya anak kecil, nggak tahu, ya udah kita, ya, maafin aja. Anterin lagi anaknya pulang, nggak usah sampai ini anaknya gimana sih kok bisa masuk rumah dan jadi ribut dengan tetangga. Enggak, ya, ini saksi bahasan kita di hadis ini, ya. Bahkan kalau tetangga nggak sengaja mengganggu kita, nggak sengaja, ini kan nggak sengaja kambingnya lepas gitu, ya, maka hendaknya kita apa, jangan sampai membuat permusuhan dengan tetangga, tapi hendaknya kita lapang dada saja, ya, kita maafkan, ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak kita besar-besarkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi mungkin ini pembahasan terakhir dari hadis kita pagi ini, yaitu sampai dengan hadis, ya, ke 120. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hadis ke 121, masih di subjudul tidak mengganggu tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya atau cukup jelas insya Allah? Baik, sebetulnya cukup jelas. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan, saya mohon maaf apabila kesalahan kata dan sikap. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.